wabarakatuh. Baik, sahabat Abi, suara saya terdengar ya, insya Allah. Boleh ya dijawab salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti biasa, rutin kita bertemu ya di Ahad malam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Tidak ada yang selain Allah gitu ya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan insya Allah sahabat Abi ya, super santri. Sahabat Abi yang hadir malam ini semoga dimudahkan segala urusannya. Kemudian kita luruskan niat ya malam ini untuk talabul ilmi. Masya Allah, Bu Kamelia sudah hadir. Sehat Bu Kamelia? Alhamdulillah, Ustazah sehat. Alhamdulillah. Baik. Sobat santri yang lainnya silahkan dipersiapkan. Yang belum punya wudhu silahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Kemudian ini ya catatan agar ketika ada hal-hal yang penting bisa dicatat ya. Mengikat ilmu dengan tulisan. Dan jangan lupa untuk meluruskan niat ya. Baik, insya Allah. Alhamdulillah ya, antusiasnya luar biasa. Sambil menunggu yang lainnya, insya Allah pemateri kita malam ini ada Ustadz Ahmad Hadi sebagai pembina di Yayasan Al-Amalu Bil Iman juga. Baik, sahabat Abi, nah insya Allah sambil kita menunggu sahabat yang lainnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Jangan lupa ya, absensi sebelum jam 12 malam atau 24.00 waktu Indonesia Barat. Linknya sudah ada di kolom chat. Insya Allah webinar kita malam hari ini dengan judul bekerja apa yang dicukupkan olehnya ya. Ahad 11 Desember 2022. Apa yang lain dulu? Mungkin masih bermasalah ini sepertinya. Oh baik Ustaz. Baik, sahabat Abi ya kita doakan bersama-sama. Insya Allah Ustadz Hadi sedang dalam penulisan buku keempatnya ya, yang berjudul Jihad itu wajib ya, bekerja dengan iman, seri ke dalam penulisannya, dan setiap apa yang ditulis mengalir kebaikan-kebaikan kepada yang menuliskannya maupun kepada yang membacanya, memberikan manfaat. Baik sahabat Abi, boleh ya kita sapa. Nah tadi Bu Kamelia belum ditanya lagi nih. Assalamualaikum Bu Kamelia, boleh sedikit sharingnya motivasi mengikuti webinar malam ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti webinar senantiasa ingin memperbaiki diri dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridho darinya. Masya Allah, luar biasa. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah, merinding saya mendengarnya ya. Luar biasa. Mudah-mudahan
Alhamdulillah, Masya Allah. Jelas suara saya, Bu Melia? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah selalu. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Baik sahabat Abi, mohon izin ya. Tadi ada sedikit kendala jaringan. Insya Allah saya akan memperkenalkan profil narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah nama beliau Hadi Busono, disebut panggilannya ya sebagai Ustaz Ahmad Hadi di lingkungan Pondok Tafiz Al-Amalu Bil Iman. Beliau lahir 60 tahun lalu di Lamongan, sebuah kota pesisir yang indah di Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat pendidikan sebagai sarjana teknik sipil di ITS Surabaya, dilanjutkan sebagai sarjana ekonomi di Universitas Indonesia, dan pasca sarjana manajemen Universitas Indonesia. Nah, kemudian berbagai pekerjaan telah dijalani mulai sebagai pegawai, pedagang, dan pengusaha. Telah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja atau bisa dikenal dengan outsourcing, dan sebagai pemilik Galang Group. Ya, Insya Allah. Nah, ini ada ini ya di sebelah kanannya gambar seri-seri bekerja dengan iman. Dilanjutkan ya, kegiatan sosialnya pernah sebagai Ketua Persatuan Bowling Indonesia dan sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal Asosiasi Bisnis Ali Hidayah Indonesia. Saat ini sebagai pengasuh Pondok Tafiz Al-Amal Bil Iman, sebagai tempat santri, hafiz Quran, dan pembelajar bekerja dengan iman. Nah, buku ini adalah buku ketiga ya, seri Bekerja dengan Iman. Seri pertama yaitu Bekerja Mendapatkan Rezeki, Tidak Sekedar Upah atau Gaji. Seri keduanya Kesabaran Itu Mendatangkan Keberuntungan dan Kemanfaatan. Seri ketiganya yang tadi Bekerja dengan Iman, dan insya Allah sedang dalam proses seri keempat yang berjudul Jihad Itu Wajib. Kemudian kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis ditumpahkan dalam tulisan-tulisan memaknai perjalanan hidup dalam bekerja dan berusaha yang telah dan akan dilaluinya. Ya, nah, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz Hadi, suaranya sudah aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya, belum nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik, insya Allah untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, terima kasih Ustazah Rahma. Ustazah Rahma ini selain menjadi moderator, tugas rutinnya adalah sebagai sekretaris Al-Amalu Bil Iman Yayasan. Beliau ini memegang 3 atau 4 sanad ya. Saya lupa apa saja, tapi yang saya ingat adalah sanad Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah beliau ini nyambung dengan Al-Fatihahnya Rasulullah, insya Allah. Karena beliau berguru kepada Syekh yang urutannya itu ke-28. Hebat ya. Insya Allah bisa Bapak Ibu sekalian belajar dengan beliau. Saya juga masih belajar dengan beliau. Jadi hari ini
Saya buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya double ini dengan host sebagai host karena hostnya lagi ada acara di luar kota. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu Bapak Ibu sekalian. Hari ini sebetulnya sama dengan 2 minggu yang lalu, namun saya berubah topiknya, tapi isinya insya Allah hampir sama. Saya rubah topiknya karena ada beberapa yang tidak mengendakin atau melihat ada sesuatu yang mesti dibetulkan gitu dengan topik itu, makanya topiknya saya ganti. Jadi bekerja apa yang dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu suratnya nanti terakhir kita sebutkan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita kalau kita apa-apa. Nah, hari ini kita bahas, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, menambahkan ilmu buat kita semua. Pak Surya ini yang dari Aceh sudah kelihatan dari depan apa tadi. Mau ada yang disampaikan Pak Surya? Assalamualaikum Pak Surya. Halo. Suaranya nggak kedengaran nih. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Tamu kita yang dari paling jauh, paling ujung, paling atas di Aceh ya Pak ya. Iya. Bapak 2 minggu yang lalu juga ikut ya Pak. Tapi ini agak berbeda. Ikut Pak. Ikut selalu. Alhamdulillah. Ustazah Rama yang tahu. Yang absen ini beliau. Yang ke-6 Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nambah ilmu Pak, nambah iman, nambah pahala buat kita. Saya boleh sapa Ibu Umairoh. Ibu Umairoh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, hilang. Iya, masih di mute. Masih di mute, wes. Baik, pelan-pelan saya tayangkan ini videonya dan presentasinya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini perintah Allah untuk kita bekerja. Jadi bekerja itu betul-betul merupakan suatu tugas utama yang diberikan Allah setelah kita melakukan sholat. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Dan pekerjaan kita ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi selain Allah pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita juga melihat orang-orang mukmin, dan mereka lah yang menilai apa yang kita kerjakan lalu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kalau ada kerjaan kita nggak bagus, mereka mengeluh tentang pekerjaan kita itu langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan. Dan akan dikembalikan ke kita dalam bentuk hidayah atau dalam bentuk teguran atau dan lain sebagainya. Itulah yang disampaikan di dalam surat At-Taubah nomor 105. Dan di situ disebut waku amalu, itu artinya adalah amalan, semua amalan. Amalan adalah bekerja mencari nafkah sebagai karyawan, bekerja untuk diri sendiri, wira swasta, bekerja untuk menuntut ilmu, sekolah, belajar, dan amalan-amalan lain yang ditujukan untuk mencari penghidupan, ikhtiar untuk hidup. Itu yang disebutkan di dalam At-Taubah ayat 105. Saya tampilkan di sini seorang Pak Asep, katakanlah begitu. Mohon maaf kalau hanya namanya sama. Beliau penjual cuanki. Kalau bukan orang Jawa Barat mungkin nggak terlalu kenal dengan cuanki. Tapi kalau ke Bandung silakan mencoba mencicipi makanan seperti bakso tapi menggunakan mie atau bihun mie instan. Jadi kita tinggal pilih mie instan yang rasa bawang atau rasa yang lain gitu. Lalu dicampur dengan baksonya. Itulah yang namanya cuanki. Nah, itu banyak sekali bertebaran di Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu ini khusus Pak, siapa tadi namanya Pak Asep. Beliau ini berjualan cuanki di Jalan Braga, itu tempat sangat terkenal di Bandung ya untuk rekreasi.
Beliau sudah bekerja itu 30 tahun sebagai penjual cuanki. Nah, kita dengar statement dia atau apa yang dia katakan karena saya sempat mewawancarai. Ini singkat saja, nanti kalau pengen lihat yang panjang itu ada di YouTube. Nanti ceritanya sedikit saya sampaikan. Nah, ini wajahnya. Beliau Pak Asep, penjual cuanki di Jalan Braga. Mana ininya? Jualan ibadah orang pemajikan yang menyalahkan anak pemajikan sama. Abi nggak mampu sehari Pak. Abi kayaknya atau sebarang 4 hari ukur 100.000 tak menurut pesan. Kedengaran Ustazah? Halo? Terdengar Ustaz. Oh, dengar ya. Ini beliau menyampaikan bahwa dia bekerja, dia jualan cuanki ini adalah ibadah. Bagi dia adalah ibadah. Tapi selanjutnya dia bahasa Sunda. Mungkin Ustaz Rahma bisa menerjemahkan apa yang dia maksud. Bisa ditranslate Ustaz. Iya, silakan. Bagi kira-kira kata-katanya. Tadi kalau videonya agak putus dikit Ustaz. Oh, mau diulang? Udah hilang lagi suaranya ya? Mau diulang? Iya Ustaz, tadi putus-putus. Jualan ibadah. Nah, ini saya ulang ya. Pemajikan yang menyalahkan anak pemajikan sama. Abi nggak mampu sehari Pak. Abi kayaknya atau sebarang 4 hari ukur 100.000 tak menurut pesan ada. Kedengaran? Jualan ibadah orang pemajikan. Jualan ini ibadah. Sama. Abi nggak mampu sehari Pak. Abi kayaknya atau sebarang 4 hari ukur 100.000 tak menurut pesan ada. Apa yang dibicarakan tadi, Ustazah? Oke, baik Ustaz. Ini sedikitnya ya. Menurut Bapak, jualan itu ibadah, katanya buat istri, buat anak. Kemudian dalam 4 hari beliau itu menghasilkannya 100.000. Dengar Ustaz suara saya? Iya, dengar. Alhamdulillah. Nah, kurang lebih begitu Ustaz. Oke, Jadi terima Masya Allah, kasih. diksinya luar biasa. Iya, jadi begini, ini Pak Asep ini kenapa saya angkat, karena di beliau ini menganggap ini begitu berangkat jualan, dia niatkan untuk ibadah. Sesuai dengan Taubah 105 tadi, dia niatnya ibadah. Lalu 2 bulan yang lalu, saya coba bertemu beliau di Jalan Braga, saya cari udah nggak ada, terus ketemu sama dia mengaku anaknya gitu. Saya beli juga 1 cuanki, terus dia bilang dia mengaku anaknya Pak Asep. Terus saya tanya, Pak Asep ada di mana nih sekarang? Dia udah pulang kampung Pak, di Tasik nih bilang. Oh, jualan juga di sana? Oh, enggak Pak. Dia bilang dia sekarang jagain sawahnya. Wah, alhamdulillah dia punya sawah sekarang. Ya, dia punya kebun ya lumayan lah Pak. Oh, terus yang jualan di sini siapa aja? Dia bilang, ya saya anaknya, terus di sana itu ada adiknya, terus ada ponakannya, jadi ada beberapa keluarganya. Alhamdulillah, jadi sudah berubah beliau ini dari pedagang cuanki menjadi pengusaha cuanki. Dan beliau sudah mempunyai kehidupan yang lain, yaitu sebagai pemilik lahan, sebagai pemilik perkebunan di daerahnya. Inilah yang disebut Allah bahwa kalau kita berniat bekerja karena Dia, semua kehidupannya akan dipenuhi. Ada asal dengan syarat itu tadi. Ini salah satu perintahnya yang lain adalah jangan lupakan Allah kalau sedang bekerja. Apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi, berarti carilah karunia Allah, bekerjalah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, kalau kita bekerja kan butuh keberuntungan ya.
Kadang-kadang kita bersaing dengan teman, dengan orang lain gitu. Dan jualan juga begitu. Nah, butuh keberuntungan. Kalau mau butuh keberuntungan ya ini, sebut Allah banyak-banyak. Ini ilmunya yang diberikan kepada Allah kalau kita mau bekerja gitu. Bapak Ibu sekalian. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu. Jadi bekerja itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah yang memberikan kita kehidupan atau nyawa dan Allah harus menyiapkan sumber penghidupannya. Kami telah menempatkan kamu di bumi. Maka kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tapi sedikit sekali kita bersyukur. Ini sebutan Allah. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, maka jelajahlah di segala penjuru. Dan Allah akan memberikan rezekinya kepadamu. Dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Inilah kita nggak usah khawatir dengan nggak punya pekerjaan atau apa. Tinggal bagaimana perintah Allah ini kita laksanakan. Karena Allah yang menyediakan. Nyatanya di Indonesia ini nggak ada orang yang mati kelaparan. Ya kan? Ada aja sumber penghidupan yang diberikan oleh Allah. Jadi yang sering terjadi adalah kita tidak pernah bersyukur, kita mengeluh saja. Nah, itulah justru yang menjauhkan kita dari rezeki Allah. Nah, ini syaratnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, ingat itu bertakwa. Jadi ada syaratnya adalah bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu takut. Takut bukan takut karena dimarahin atasan atau takut karena dimarahin pelanggan gitu. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melanggar ketentuannya. Jadi waktunya sholat kita nggak sholat. Takut untuk berbuat yang Allah tidak sukai. Menipu, mengurangi jatah orang lain dan sebagainya. Yang penting adalah kita nggak usah takut rezeki Allah yang membagi. Itu. Dan ini jaminan dari Allah, bukan jaminan dari saya atau yang lain, tapi ini jaminan dari Allah. Dan memberinya rezekimu dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan ini banyak sekali cerita-cerita keberhasilan orang untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah yang akan mencukupkan. Jadi ini ada 3 syarat ya, untuk bisa dicukupin kebutuhannya sesuai dengan judul kita hari ini. Syarat pertama adalah niatkannya bekerja karena Allah. Jangan karena yang lain-lain. Jadi innamal a'malu bin niat. Apapun aktivitas kita itu tergantung dari niat kita. Kita bekerja niatkan karena Allah. Ya Allah, aku bekerja karena Engkau. Supaya aku tidak menjadi orang yang meminta-minta. Supaya aku bisa memenuhi rezeki buat keluargaku. Supaya aku bisa menyekolahkan anakku. Jadi niatnya begitu, bukan niatnya ya Allah, bukan niatnya saya berniat kerja ini untuk mencari nafkah anak keluargaku, untuk membelikan sepatu anakku dan sebagainya. Bukan begitu niatnya. Kalau niatnya cuma itu, seperti Rasulullah sampaikan, kalau niatmu karena wanita yang kau cintai atau masalah dunia, maka hanya dapat itu, tapi tidak mendapatkan rahmat, rezeki dan sebagainya dari Allah. Maka niatnya pertama kali sampaikan adalah saya berniat karena Allah. Ya Allah, saya berniat bekerja ini karena Engkau. Untuk menjalankan perintahmu, menghidupin keluargaku, dan seterusnya. Jadi ingat sekali, karena Allah. Yang kedua ada bertakwa. Takut hanya karena Allah. Ya, jangan melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Malas, tidak disiplin, itu semua ada di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menyukai boros, itu, pembohong, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang tidak disukai Allah. Ya. Nah, sifat yang disukai Allah, yaitu jangan lupakan dia, zikir. Ada waktu berzikir. Apa aja sebutkan. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, dan seterusnya. Seingat kita. Insya Allah semua jalan akan dibuka. Ya, karena kita bertakwa. Terakhir kita adalah harus bertawakal, berserah diri kepada Allah,
agar Allah mencukupkan kebutuhan kita. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya kebutuhan kita dipenuhi. Kebutuhan kita dipenuhi. Jadi tadi niat, ikhtiarnya dalam bentuk takwa. Yang terakhir adalah tawakal. Niat, takwa, tawakal. Itu 3 kalimat yang membuat kita rezeki akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di At-Talaq ayat 23. Bisa dilihat, bisa dibaca agar ingat, ya. Nah, ini ada satu hadis yang ini ada juga yang bilang bahwa ini hadis dhaif gitu. Tapi banyak juga yang bilang bahwa ini hadis benar. Jadi kita ambil hikmahnya saja bahwa Rasulullah pun itu mengutamakan atau menggarisbawahi orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang selalu beristiqomah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis itu juga bilang bahwa dosanya bisa diampuni, dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh sholat. Apa dosa yang nggak bisa diampuni adalah dosa-dosa yang besar. Justru bisa diampuni dengan keringat sholat, keringat bekerja. Nah, ini penting juga. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Artinya kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita. Nah, kita mesti lihat dulu keterampilan kita yang kita miliki apa. Dari situ kita tekunin, kita fokus. Karena Allah suka dengan orang-orang yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan mujahid. Jadi Allah sampaikan bahwa kita fokus dengan keterampilan yang kita miliki, maka Allah akan mengangkat kita sebagai mujahid di sisi Allah. Ya. Asal tadi niatnya karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, ini penting juga dari hadis riwayat Al-Baihaqi. Apabila telah dibukakan bagi seorang pintu rezeki, maka sebaiknya ia melestarikannya. Artinya kalau sudah dapat kerja, itu lestarikanlah, jagalah pekerjaannya. Jangan dicurangin, jangan dikorupsi atau dikurangin hak-haknya dan sebagainya. Ini sudah perintah dari Rasulullah, lestarikanlah pekerjaanmu itu. Ya, kecuali kalau pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan maksiat atau menimbulkan kesulitan kita untuk beribadah, ya tinggalkan saja. Cari pekerjaan. Karena tadi Allah sampaikan bahwa rezeki kita luas. Nah, bumi ini luas untuk mencarikan pekerjaan, untuk mencarikan rezekinya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, yang penting tadi 3 hal: niat, tawakal, bertakwa, dan tawakal. Lalu jagalah, jangan dirusak. Ya, jangan diganggu pekerjaan kita. Nah, ini jaminan dari Allah, ini juga dari Imam Ahmad, Tirmizi. Nah, ini sangat seandainya kalian sesungguh-sungguh bertawakal. Sekali lagi tawakal itu kan berserah diri kepada Allah. Sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ya, burung-burung itu bertawakal, berserah diri aja kepada Allah. Dan dia selalu mendapatkan makanan. Di bumi Allah ini sangat luas. Dari mana lagi kalau nggak dari Allah itu makanan yang dibawa pulang, dikasih ke anaknya. Ya kan, di mulutnya selalu bawa makanan, bawa pulang buat anaknya. Itu dari mana? Orang dia nggak bekerja, burung kan nggak bekerja, dia nggak masak makanan, tapi selalu dapat makanan. Kita nggak pernah lihat ada burung mati karena kelaparan. Nah, kalau ada yang mati pasti kena tembak atau dia sakit. Itulah contoh yang diberikan Allah kepada manusia, tapi kadang-kadang kita nggak mengerti. Kita bilang kalau rezeki itu bukan dari Allah, bilang rezeki itu dari seseorang, kasih uang, wah terima kasih ya Pak, itu padahal Allah berikan rezeki pada kita melalui orang itu, gitu. Jadi kita harus bersyukur. Begitu dapat rezeki kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku gitu, kemudahan atau rezeki yang berlimpah. Baik Bapak Ibu sekalian, sepintas mengenai apa rezeki yang
diridhoi oleh Allah agar kita terpenuhi. Bekerja apa yang? Jadi semua bekerja bisa asal dengan 3 hal tadi. 3 hal. Niat, dilakukan dengan takwa, dan berserah diri hasilnya. Dan jangan lupa, kita pasti diuji. Insya Allah minggu depan kita akan bicarakan soal ujian. Ujian dari Allah. Itu, kalau kita dapat musibah atau kita dapat persoalan, itu ujian atau azab. Kita akan jelaskan lebih rinci, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, silakan di chat room. Mungkin Ustazah Rahma yang akan mengakomodir semua pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan diskusi tentang bekerja yang diridhoi Allah, yang mendapatkan kecukupan buat kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Rahma. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ada tambahan lagi, Ustaz? Ini ada yang nanya mau langsung katanya. Kenapa? Oh, baik. Masya Allah. Silahkan jika ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Hadi, boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, Pak Rudi Haryanto. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Pak Rudi ini yang mana nih? Baik. Alhamdulillah. Udah pernah ya? Sudah pernah bertemu ya? Insya Allah bukan kali pertama. Silakan Pak Rudi, untuk pertanyaannya bisa disampaikan langsung. Ya, saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mohon penjelasan. Bekerja karena ibadah ataukah bekerja karena uang? Mohon untuk penjelasan, Pak. Ustaz. Oh ya, Pak Rudi, terima kasih. Pertanyaannya, saya kembalikan lagi ke ayat pertama tadi. Bekerjalah kamu. Bekerjalah kamu. Nah, sekarang tinggal Bapak bekerja itu atas perintah siapa? Atas perintah keluarga, atau atas perintah orang, atau atas perintah uang. Misalnya karena nggak punya uang, maka bekerja. Nah, yang terkait dengan rezeki yang dijamin oleh Allah kebutuhannya adalah yang bekerja karena niat Allah. Ya, niatnya dulu. Niatnya dulu. Jadi kalau niatnya karena Allah, ya itu berarti kan ibadah gitu ya. Jadi pada saat bekerja, mau berangkat kerja, atau mau berangkat jualan, atau mau berangkat apa saja, berniatlah karena Allah. Kita makan aja kan sunahnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kenapa? Kalau kita makan ya tanpa bisa Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat itu kenyang. Yang kita dapat itu sehat kalau makanan itu baik, ya kan? Tapi kalau kita makannya berniat untuk Allah, jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang disampaikan Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kalau kamu niatnya karena Allah, maka rezeki Allah yang akan di situ. Tapi kalau karena niatmu karena orang yang kamu cintai atau barang-barang yang kamu cintai, ya kamu dapatnya hanya itu. Jadi kalau niatnya tanpa Bismillahirrahmanirrahim, dapatnya kenyang, dapatnya sehat mungkin, atau dapatnya enak, rasa enak gitu ya. Tapi karena Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah yang akan memberikan kita kesehatan. Jadi kita nggak akan sakit karena makanan itu, dijaga olehnya. Kalau kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah makanan itu membawa kenikmatan buat semua, kesenangan, buat rasa syukur, dan seterusnya. Itu bedanya. Sama dengan kalau kita bekerja. Kita berangkat kantor, niatnya saya mau cari uang buat anak saya. Jadi dia hanya dapat itu, hanya dapat uang buat anaknya. Besok bekerja lagi, niatnya begitu. Besok bekerja lagi, lama-lama dia capek. Karena apa?
Karena tidak kebutuhannya tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda kalau kita niatnya karena Allah, ya Allah saya niat bekerja karena Engkau. Saya niat bekerja karena Engkau. Untuk mendapatkan rezekimu, untuk menghidupin keluargaku. Agar kami tidak termasuk golongan yang meminta-minta. Jadi itu beda sekali hasilnya. Kelihatannya kalimatnya hampir sama, tapi itu sebetulnya beda sekali. Jadi kita bekerjanya akan dipenuhi kebutuhannya. Nggak akan merasa capek, nggak akan merasa ini kok kurang terus begitu. Ya, itu bedanya Pak Rudi. Sebetulnya gini Pak Adi, Ustaz. Bekerja karena ibadah itu sebetulnya karena Allah. Iya, karena Allah. Jadi bukan ibadah. Nah, beda dengan bekerja karena uang. Kalau kita bekerja dengan ibadah, itu dapat mengetahui pekerjaan saya ini halal atau tidak. Kalau uang bisa tanda kutip dapatnya. Kira-kira seperti itu pandangan saya sementara ini. Ya, jadi saya tambahin aja Pak Rudi, kalau niatnya ibadah, niatnya karena Allah, ya tidak boleh tidak halal, harus halal. Gitu. Kan tadi istilahnya kalau untuk ibadah karena Allah ada 3 hal. Niatnya dibetulin dulu, habis itu bertakwa. Jadi nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Bertakwa, takut sama Allah. Jadi kita berbuat sesuatu yang nggak halal, mau korupsi, mau mencuri dan sebagainya dalam rangka pekerjaan itu. Nah itu sudah lepas, Allah akan lepas. Loh kamu katanya karena saya bekerja, tapi kok kamu maksiat di situ. Jadi langsung putus ibadahnya. Langsung putus begitu melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Jadi langsung putus, Allah sudah nggak menjamin lagi gitu. Itu bedanya Pak ya. Oke. Ada satu pertanyaan kembali, satu lagi Ustaz tadi saya minta. Apakah Allah itu menciptakan kemiskinan? Bagaimana? Apakah Allah itu menciptakan kemiskinan? Begini, ini istilah lain lagi kalau maaf kalau masalah kemiskinan. Kemiskinan itu artinya istilah ekonomi atau istilah apa? Rezeki masalah. Masalah rezeki. Soalnya saya orang ekonom, jadi garis kemiskinan kan kalau di bawah sekian ratus ribu penghasilannya itu dianggap miskin kayak gitu kan. Nah, ya kan. Tapi kenyataannya mungkin bisa dianggap miskin, tapi kenyataannya dia nggak mati kelaparan, Pak. Itu artinya apa? Jadi garis-garisnya itu beda gitu. Garisnya Allah kan adalah kecukupan, bukan kemiskinan gitu. Kemiskinan itu mungkin karena dia nggak punya televisi sehingga kehidupannya atau dia nggak punya peralatan apa yang dihitung di dalam garis kemiskinan itu gitu. Jadi beda pengertiannya. Kalau Allah mencukupkan kebutuhannya, ya kan? Ya, kalau ada orang meninggal karena tidak makan gitu, nah itu lain. Nah, itu lain. Dan itu rasanya di Indonesia sudah nggak ada lagi gitu. Karena Allah sudah bekerja dengan segala rahmat dan hidayahnya. Itu Pak. Jadi beda antara kemiskinan dengan kecukupan. Memang Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Baik, mohon izin. Masih ada pertanyaan yang lain sepertinya. Terima kasih. Silakan. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Rudi atas pertanyaannya yang luar biasa, Masya Allah. Semoga terwakili ya dan tidak merasa puas, karena kalau tidak merasa puas akan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi. Alhamdulillah. Sebelumnya tadi terima kasih kepada Pak Rudi atas pertanyaannya yang luar biasa. Kemudian kita lanjutkan Ustadz. Tadi lebih dahulu Bu Kamelia yang raise hand sebelum chat masuk. Jadi saya persilakan dulu kepada Bu Kamelia untuk bertanya langsung. Silakan. Masih di mute. Assalamualaikum Bu Kamelia. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu? Sehat Ustaz. Terima kasih kepada Ustazah Rahma telah bersedia mengizinkan saya bertanya. Semoga senantiasa Ustadz Hadi diberikan kesehatan. Alhamdulillah, amin. Dan semua webinar di sini. Di sini saya ingin bertanya Ustadz. Dengar suara saya Ustadz? Dengar. Silakan. Suaranya dengar? Ya. Kan gini Ustadz. Kita kan ingin mencari pekerjaan yang diridai Allah, karena kata si Ustadz kalau ada suatu pekerjaan yang menurut kita menjauhkan diri kita kepada Allah maka tinggalkan. Jadi karena kita dulu udah pernah bekerja, kemudian suami tidak mengizinkan, saat ini suami tidak mengizinkan bekerja, tetapi ibu kita menyuruh kita bekerja Ustadz. Terus karena orang tua kita bilang pendidikan kenapa tidak bekerja, pendidikan kita kan rugi, kita punya pendidikan, cari pekerjaan yang lebih baik tapi harus bekerja. Sedangkan suami kita nggak mengizinkan bekerja Ustadz. Sampai ibu kita itu sedih, menangis dia melihat anaknya sekarang tidak bekerja. Ternyata ini dikasih Allah rezeki, dibawa kerja ngajar sekolah TK, saya terima Ustadz. Izin dengan suami hanya 1 bulan. Orang tua senang. Kemudian suami hanya mengizinkan 1 bulan saja. Apa yang mesti saya perbuat Ustadz? Apakah saya lanjut bekerja atau tidak? Gitu. Baik, Ibu Kamelia, ini persoalan spesial nih. Jadi begini, seorang ibu rumah tangga itu nggak ada larangan kalau di Al-Quran itu nggak ada larangan untuk bekerja. Jadi nggak ada larangan. Terus ibu rumah tangga itu mempunyai tugas sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Kalau suami adalah pemimpin dalam keluarganya, ya kan? Nah, tugasnya ini yang harus dibedakan. Tugas sebagai istri, tugas sebagai ibu rumah tangga. Jadi yang penting adalah niat bekerjanya itu bukan karena punya titel atau karena punya sekolah tinggi. Niatnya karena Allah. Iya, ya, terus yang kedua, niat itu karena Allah untuk apa? Kalau suaminya sudah mencukupin semuanya, ya, kalau suaminya sudah mencukupin semuanya, sehingga ibu sebagai ibu rumah tangga bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, ya, ibu memang harus wajib mengikuti suaminya, bukan orang tuanya sudah berbeda gitu kan. Tapi kalau di dalam rumah tangganya itu ada kurang atau ada apa, ya ibu boleh untuk bekerja. Nah, cuma tinggal dibicarakan dengan suaminya. Kalau suaminya keberatan karena jauh gitu, ya bekerjalah yang gampang-gampang saja, buka warung aja di depan, buka jualan apa di depan sehingga tidak meninggalkan keluarganya. Jadi kita melihat semuanya itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Karena seorang istri kan punya
kewajiban sebagai rumah tangga, punya kewajiban sebagai ibu rumah tangga, dan suaminya adalah pimpinannya. Kalau pimpinannya bilang nggak boleh, ya ini sulit kita berbicara, kecuali ya ibu harus bicara baik-baik aja dengan dia. Kita kan nggak cukup Pak. Gitu. Saya tahu Bapak sudah bekerja siang malam berkeringat. Namun anak-anak kan butuh sekolahnya lebih tinggi dan sebagainya. Boleh nggak saya buka warung di depan? Jadi dibicarakan dengan baik dengan keluarganya. Saya kira kalau bicara dengan baik, Allah akan memberikan petunjuk. Tapi kalau Allah juga melarang, juga pasti suaminya juga melarang. Jadi itu Bu Kamelia. Jadi bicaranya harus proporsional lah dengan apa yang ditugaskan Allah. Jadi kita nggak durhaka sama ibu kita itu Ustadz. Dia sampai nangis. Dia nggak suka kita kerja jualan Ustadz. Dia pengennya kita pendidik gitu Ustadz. Selama hari ini kan mendidik. Jadi dia pengen kita seperti itu. Iya, bisa didik juga bisa di rumah Bu. Saya didik juga di rumah, buka ngaji gitu kan. Buka anak-anak belajar Quran dan sebagainya. Masih bisa di rumah. Dan nggak harus bekerja di tempat-tempat instansi begitu. Banyak cara lah. Kalau kita memang niatnya karena Allah, Allah akan kasih hidayah, insya Allah. Berdoa saja, tahajud, ya tahajud. Yang penting tahajud Bu. Karena jadi kita durhaka kan Ustadz sama ibu kita kan. Dia nangis. Iya, nggak apa-apa. Nanti akan dicarikan jalan keluar. Mungkin Allah yang akan bicara dengan ibunya. Jadi salat tahajud. Karena di dalam salat tahajud itu Ibu bisa, Bu Kamelia bisa menangis di sana. Jangan menangis sama orang lain, nangis sama Allah. Pada saat sholat malam itu tahajud. Karena di dalam satu ayat bahwa Allah bilang bahwa sholat tahajud itu akan meninggikan kita, mengangkat derajat kita, ya kan? Itu sholat tahajud. Jangan ditinggalkan sholat tahajud. Itu yang akan mengangkat derajat kita. Kalau Ibu ingin derajatnya diangkat, keluarganya dinaikkan posisinya di mata Allah, sholatlah tahajud. Dan jangan putus. Banyak orang berhasil karena sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib. Ya. Ini kembalikan aja ke Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga jangan putus asa dari rahmat Allah ya, Bu Kamelia. Insyaallah banyak jalannya. Kalau mengutamakan yang utama ya, insya Allah. Baik, izin ya Ustadz, saya langsung membacakan pertanyaan yang sudah hadir di kolom chat dari Pak Ginanjar Unisbah. Tuh ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada zona kerja itu memiliki lingkungan yang toksik? Toksik itu merugikan orang lain, kurang lebih ya begitu ya. Dan untuk beristiqomah itu menjadi cukup sulit. Bagaimana ya solusinya? Apakah jika kami beradaptasi untuk mengikuti alur bagaimana mereka bertindak itu adalah salah dan mengakibatkan menghambat rezeki? Terima kasih. Baik, silakan Ustadz untuk menjawabnya. Terima kasih. Pak Ginanjar, Assalamualaikum. Pak Ginanjar, Assalamualaikum. Nah, ini pertanyaannya. Ya, waalaikumsalam. Kalau pertanyaannya, kalau kita sudah bekerja di tempat yang tidak amanah gitu ya, tidak sesuai dengan jalan Allah. Kalau saya baca sejauh ini, kalau kita berada di lingkungan, baik itu lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat di sekitar kita, atau di lingkungan kerja, yang tidak mendukung kita beribadah, bahkan menjurus kepada kemaksiatan, Allah memerintahkan untuk kita berhijrah. Namun hijrah itu ada beberapa tahap. Rasulullah juga melakukan hijrahnya juga beberapa tahap. Yang pertama adalah berusaha dulu di tempat itu. Jadi Rasulullah pasti berusaha pada awal sebelum hijrah itu berusaha untuk memperbaiki lingkungannya. Jadi perbaikilah lingkungan. Usahakan berbuat yang lurus supaya dilihat oleh orang lain dan orang lain bisa mengikuti. Baik itu di lingkungan kampung atau di lingkungan kerjaan. Itu tahap pertama untuk hijrah. Kalau tidak bisa dan itu akan menjurus kepada hal yang membahayakan,
berhijrahlah, pindahlah ke pekerjaan yang lain. Seperti tadi disampaikan, rumah Allah itu luas, bumi ini luas, disediakan oleh Allah, nggak usah khawatir gitu. Burung aja bisa makan kok, gitu kan. Yang kadang-kadang kan kita ambisi mau punya rumah yang lantai 10 gitu kan, punya mobil yang mewah gitu. Kadang-kadang kan kita terjebak dengan setan-setan yang ada di sekitar kita. Menakut-nakutin kita melakukan hijrah. Pindah aja. Banyak kok pekerjaan Allah, terus kita bertakwa dan kita bicara karena Allah bilang, Pak, tolonglah saya karena saya harus keluar dari tempat ini. Berilah saya jalan. Itu insya Allah akan diberikan. Itu Pak Ginanjar. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalahnya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan mewakili ya, Pak Ginanjar tetap berpegang teguh. Baik, sahabat Abi, masih ada kesempatan untuk bertanya. Silahkan jika ada yang mau bertanya secara langsung maupun di kolom chat, dipersilahkan. Pada kesempatan yang lalu itu ada seseorang, ya enggak, saya cerita saja. Pada kesempatan yang lalu itu ada seseorang yang menanyakan, Ustadz, saya sudah 3 bulan ini cari kerja, saya nggak dapat. Dia tanya begitu, bagaimana caranya mendapatkan rezeki dari Allah? Pertama saya tanya, kamu cari kerja niatmu apa? Itu satu. Dia bilang, ya supaya dilihat orang lain itu saya ada aktivitas, Ustadz. Jadi kalau saya nganggur kan nggak enak juga sama keluarga dan sebagainya. Nah itu 2. Itu 1 saya bilang, itu salah. Itu salah. Kamu niat kerjanya karena untuk membahagiakan orang lain gitu kan. Untuk supaya dilihat orang lain kamu. Itu Allah paling nggak suka. Itu namanya ujub ya. Namanya sombong gitu. Mau berbuat sombong, makanya Allah menghilangkan kesempatan untuk kamu dapat kerja. Kamu cari kerja harus karena Allah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya tanya, kamu kalau sudah kerja, sudah dapat, atau apa pekerjaan yang kamu inginkan? Ya, saya bekerja, Ustadz, pengen ya sesuai dengan yang saya ya sekolah saya pengen bekerja sesuai dengan ijazah yang saya punya. Nah itu salah yang kedua lagi, karena yang memberi pekerjaan itu bukan orang yang kamu cari-cari. Jadi kamu membuat lamaran ke semua orang lalu berharap bahwa orang-orang itu memberi pekerjaan kepada kamu. Nah, itu yang salah yang kedua. Yang memberi pekerjaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh menolak pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita. Ya kan, ada teman yang mengajak, yuk kita jualan aja yuk, atau bikin bakso kayak apa gitu. Ya itu mungkin rezeki yang akan diberikan Allah kepada kamu. Banyak itu tukang bakso yang bisa sukses gitu. Jadi jangan melihat bahwa orang jualan bakso seperti tadi saya cuangki, dia bisa sukses, dia jadi pengusaha. Gitu. Jadi rezeki itu Allah yang berikan, bukan orang yang kamu cari. Kamu buat lamaran kamu sana kemari, kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Gitu. Jadi mintalah kepada pekerjaan itu kepada Allah, gitu. Jangan kepada orang lain. Saya kira itu tambahan ya, Ustazah Ais, Ustazah Rahma. Baik, ada pertanyaan yang lain? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang masuk baru di kolom chat dari Teh Sylvia. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kalau kita bekerja di lingkungan Islami, atasan kita juga paham mengenai agama, tapi ada beberapa kesejahteraan karyawan yang masih kurang terpenuhi. Sebenarnya kurangnya kesejahteraan ini digunakan untuk berjuang di jalan Allah juga. Cuman untuk para karyawan ini karena kebutuhan keluarganya yang masih kurang, sehingga merasa kesejahteraannya masih kurang.
Apakah yang harus kita lakukan, Ustadz? Saya sudah pernah menjelaskan juga kepada rekan kerja, cuma secara logika memang fisik dan tenaganya lebih banyak yang dikeluarkan. Baik, Ustazah, Ustadz boleh bisa ditanggapi? Baik, terima kasih. Jadi Ibu Sylvia, Ibu Sylvia. Ini memang persoalan-persoalan yang ada di dalam satu pekerjaan. Ya, ada yang tadi sudah Islami, pimpinannya juga sudah mengerti hukum-hukum Islami, dan seterusnya. Tapi kesejahteraannya masih merasa kurang. Nah, pertama ya saya kembalikan saja seperti tadi. Secara logika yang tadi saya sampaikan bahwa yang memenuhi kesejahteraan kita atau keperluan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa dan bertawakal. Kalau kita sudah bertakwa, sudah benar semua yang kita lakukan dan menghindarin segala kemaksiatan, tapi masih belum juga tercukupkan, ya kita diminta untuk bertawakal, bersabar untuk berserah diri kepadanya. Ya kan? Bersabar, berserah diri kepadanya. Itu Allah sudah janjiin kok, dia akan mencukupkan kebutuhannya, dan itu harus dijadikan panduan, pedoman semua karyawannya, ya kan? Itu yang pertama, yang dilihat dari sisi perintah Allah tadi. Jadi jangan sekali-kali merasa kebutuhannya tidak dicukupin karena perusahaannya atau karena institusinya. Itu Allah sudah langsung memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang tidak bersyukur. Dan jadi kembalikan lagi kepada Allah bahwa Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Yang penting kita bersyukur, berzikir dan sebagainya. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kesejahteraan karyawan. Saya kan pernah menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha outsourcing seluruh Indonesia. Jadi pengusaha tenaga kerja seluruh Indonesia. Jadi ada aturan-aturan main yang biasanya dilakukan seperti PKWT, PKWWT dan sebagainya. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebut akad. Seorang pekerja dan seorang pemberi kerja itu biasanya ada akad. Akad. Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu yang menjamin kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan yang memberi kerja. Nah, kalau itu sudah disepakati di tengah jalan, merasa wah ini perusahaan yang udah makmur besar, tapi karyawannya kok masih kurang gitu, masih nggak mendapatkan hasil, nggak mendapatkan rezekinya. Loh itu kan sudah diakad. Kalau kita menyalahi akad, ya Allah juga akan marah gitu kan. Karena itu menyalahi akad. Nah, satu-satunya jalan ya dibicarakan lagi. Ya kan? Ada kesempatan-kesempatan untuk membicarakan kembali akadnya. Jadi jangan menjadi rumor gitu. Rumor itu juga Allah juga nggak suka gitu, gibah gitu kan. Menjelek-jelekkan atau itu malah merusak kredibilitas kita di mata Allah. Jadi lebih baik dibicarakan bersama, ada kelompok karyawan atau ada koperasi atau apa, dibicarakan di sana lalu diusulkan bersama-sama. Jadi Allah lebih suka dengan cara-cara yang konstitusional lah istilahnya, dengan musyawarah, tidak rumor dan sebagainya. Ya, Ibu Sylvia dapat dimengerti? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan terwakili ya Ustaz. Iya. Insya Allah jawab izin membacakan kembali. Alhamdulillah Bu Sylvia-nya sudah respon di kolom chat. Baik Ustaz, terima kasih kata beliau. Suara saya terdengar jelas Ustaz? Jelas. Alhamdulillah. Ada pertanyaan masuk dari Pak Tony. Assalamualaikum, saya seorang estimator penyusun rencana anggaran biaya suatu pekerjaan. Saya dapat tawaran
proyek dari suatu pemerintah, suatu pekerjaan di mana saya diminta untuk membuat 2 RAB. Yang pertama, RAB sesungguhnya, dan yang kedua, RAB dengan tambahan biaya markup. Mohon apakah saya harus meninggalkan pekerjaan? Ya, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ini masih ada aja, pada korupsi itu sudah dilarang sama sekali oleh pemerintah. Tapi ya begitulah kondisinya. Tidak di bawah ini masih banyak yang mencoba berbuat. Padahal Allah sudah menjamin kalau kamu benar, nggak usah takut dengan rezeki. Udah banyak sekali ayat-ayat di situ. Jadi saya setuju dengan Pak Tony Rizky. Jadi lebih baik Bapak membuat yang RAP 1. RAP yang kedua serahkan ke orang lain aja. Dan nggak usah kenal-kenalan sama yang membuat itu, seakan-akan kita terlibat dalam satu jaringan. Itu kan jaringan yang penipuan gitu kan. Jaringan penipuan itu besar sekali azab yang akan diberikan kepada Allah. Dan Bapak bisa lihatlah, orang-orang yang melakukan seperti itu banyak sekali kejadian. Saya sering sekali, umur saya udah 3 kali lipat mungkin dari Bapak-Bapak sekalian. Saya sudah sering sekali melihat orang-orang yang melakukan itu, ujung-ujungnya bukan kesejahteraan, bukan kebahagiaan, gitu kan. Allah akan mengazab dia, entah itu dalam bentuk masuk penjara, entah itu dalam bentuk anaknya yang narkoba, entah itu dalam bentuk segala macam azab terjadi. Dan percayalah, segala sesuatu yang didasari oleh Allah akan melindungi kita. Gitu. Nggak usah takut. Saya nggak melarang Bapak mau pindah kantor dan sebagainya. Itu kan jalan terakhir gitu kalau nggak bisa dirubah. Hijrah itu jalan terakhir kalau sudah nggak bisa dirubah. Begitu ya Bapak. Bapak Tony Rizky, saya harap bisa memenuhi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kata beliau Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan mewakili ya Pak Tony Rizky dan tidak ragu dalam melangkah. Baik sahabat Abi, mengingatkan kembali untuk link absensi bisa diisi sebelum pukul 24 ya atau 12 malam WIB. Silakan, linknya sudah dikirim di room chat. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, baik mau disampaikan langsung ataupun di ruang chat, dipersilakan. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka insya Allah ada tambahan terlebih dahulu, Ustaz. Silakan. Saya kira cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Amin, amin, insya Allah. Baik sahabat Abi, alhamdulillahirabbil alamin. Webinar kita malam ini insya Allah sudah cukup. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya, semangatnya yang luar biasa. Kemudian yang bertanya juga ya, insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan mewakili dan tidak ada lagi keraguan dalam setiap aktivitasnya ya. Baik, saya Rahma pamit ya, dan jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.